Saya terangkan dahulu ya. Kemarin mungkin sudah ya, saya ulangi lagi ya. Silakan dilihat di layarnya. Di situ ada tugas semacam ini ya. Yang pertama kali kalian juga harus login dahulu ya sebagai siswa. Setelah itu classroom ya. Terus dibuka kelasnya TBSM 3. Ini ya. Setelah itu tugas kelas, akses di ini tugas ini rumus 4 ya. Nanti yang bagi yang masih biru-biru silakan dikerjakan ya. Terus lihat tugas. Setelah itu ini diklik tugas 2 atau tugas 4 ini ya, poinnya. Di sini kita besarkan dahulu, kita split kanan kiri, Windows kanan. Setelah itu kita buka Explore. Di dokumen kalian masuk ke dalam folder nama kalian TBSM 3. Di sini kebetulan namanya Eka ya. Saya membuat folder lagi, klik kanan new. Namanya adalah Excel ya. Saya klik 2 kali. Setelah itu saya new Microsoft Excel worksheet ya. Di sini saya akan menulis rumus underscore Eka ya. Terus saya enter lagi masuk ke dalam aplikasi Microsoft Excel ya. Selanjutnya saya split tadi kan kanan, sekarang kiri. Setelah itu saya klik di rumusnya kiri, kanan ya. Di sini ada tulisan apa? Ingat antara ini namanya apa? A B C D E E ya. Ini namanya kolom ya. A, B, C, D, E, F dan seterusnya itu namanya kolom. Terus 1 sampai seterusnya angka ini namanya baris ya. Pertemuan antara kolom dan baris namanya apa? Sel ya. Jadi kalau J17 berarti adalah nama sel J17. Yang baru saja datang silakan berdoa dahulu. Mas, berdoa dulu. Ya, oke, berdoa dulu. Terus saya lanjutkan. Di sini ada tulisan apa? Tepatnya ada di sel mana? C atau B? Tepatnya adalah di B. Di sini di merger ya. Jadi di awal adalah B2 ya. Jadi saya letakkan di B2. Setelah itu saya ketikkan data apa? Data nilai semester genap. Oke. Terus enter. Ini ada jarak ya. Jadi yang 3 ini baris ketiga dikosongi. Setelah itu nomor 4 ditulis apa di situ? Nomor ya. Saya huruf besar ya. Nama terus nilai 1 ya. Nilai 1, nilai 2. Setelah itu apa? Total nilai. Terus saya pindah ke kanannya ya. Jadi setiap menulis kamu tidak perlu misalkan ini menabrak ke D, kamu tidak perlu menghapusnya ya. Atau kamu pindah ke E ya. Jadi A, B, C, D ini adalah negara berbeda-beda ya. Jadi kalau C diklik 2 kali otomatis akan melebar ya. Berdoa dulu. Setelah itu yang D juga demikian ya. Diklik 2 kali otomatis akan menyesuaikan. Jika panjang berarti menjadi lebih pendek ya. Ini juga total nilai. Ini sampai ke G ya. Saya klik 2 kali antara F dan G. Di sini ada tanda pisah ya. Saya arahkan. Setelah itu saya klik 2 kali kiri. Klik otomatis akan menyesuaikan ya. Nomor juga demikian. Nomor tidak terlalu panjang ya. Saya jika akan klik 2 kali antara B dan C ya. Perhatikan, klik otomatis ini akan mengarah ke data yang paling panjang, yaitu data nilai semester genap. Padahal di sini nomor tidak perlu sampai lebar ya. Jadi kalau ada seperti ini, berarti kalian harus diklik antara pembatasnya, digeret sendiri ke sini. Ya. Oke. Dari sini paham? Jadi kalau ngetik
langsung kanannya ya. Jadi misalkan ini tertabrak, digeret terlebih dahulu ke kanan ya. Paham? Oke. Terus berikutnya ada tulisan apa? Rata. Terus enter ya. Saya klik 2 kali, terus ini di sini A-nya kosong ya. Oke. Kalau di sini A-nya kosong, kalau di sini A-nya saya hapus ya. Misalkan Pak ini kalau sudah menulis seperti ini pindah ke A apakah bisa? Bisa ya. Dengan cara diseleksi terus dipindah ke sini ya, Ctrl X terus Ctrl V. Ini semua akan pindah semua ya. Atau dengan cara seperti ini juga ya. Saya lebarkan, saya seleksi A, saya klik A ya. Saya arahkan ke A ini ya. Saya klik 1 kali. Setelah itu ini ada tombol apa di sini? Hapus. Jadi ini ada di ribbon beranda atau home ya. Di cell namanya adalah ribbon cell. Setelah itu ada pilihan sisipkan, hapus, insert, delete, format. Kalian pilih hapus ya. Yang pertama kali adalah kamu klik dahulu A-nya dahulu, klik 1 kali. Setelah itu pilih hapus. Otomatis akan geser ke kiri ya. Demikian juga dengan nomor 3, misalkan di sini tidak usah dikasih jarak ya. Saya klik nomor 3, setelah itu saya pilih hapus. Ingat di sini ada tanda pilihan tanda panah. Saya hanya langsung ngeklik tanda ikonnya atau gambarnya ya. Paham? Misalkan di sini ada jaraknya, saya kasih jarak lagi. Saya 3, saya klik. Setelah itu saya sisipkan. Otomatis 3 akan ke bawah menjadi nomor 4 ya. Paham ya? Setelah itu saya lanjutkan. Di sini ada tulisan 1, terus 2. Datanya ada berapa? Datanya ada berapa? 8. Saya seleksi 1 dan 2, saya arahkan ke 1 dan 2 ini ya, saya geret sampai 8 seperti pertemuan sebelumnya ya. Oke, 8. Terus namanya saya isikan. Ini bebas ya, bisa nama temannya sendiri ya. Oke, tidak perlu sama persis ya. Misalkan gini ya. Oke. Kalau sudah, klik 2 kali supaya lebih lebar. Misalkan nah, seperti ini ya. Jadi teksnya nabrak di C. Kalian tinggal perlu melebarkan saja sampai teksnya ini aman ya. Ingat di sini huruf besar semua. Saya ganti karena data ya. Besar di awal saja. Mulyono. Nilainya sama persis. Berapa itu? 76 terus 80, 30, 80, 20, 80 berapa? 90. Terus total nilai 2 75, 90, 75, 40, 75, 90, 75, 90. Saya ingin menambah nilai ketiga ya. Jadi saya saya klik ya. Terus tadi apa? Kalau di insert berarti sisipkan atau insert ya. Kelihatan? Saya ada tanda ini ya, tanda kotak-kotak terus ditambah botol tengah ya. Ini insert. Saya klik. Saya ingin menyisipkan nilai ketiga. Hurufnya besar. Nilai 3 ya. Di sini saya sisipkan 90, 75, 45.
56. Oke, terus balik berdoa dulu ya. Setelah itu di sini ada total nilai ya. Caranya adalah setiap menotal atau kita menggunakan matematika ya, kita awali dengan tanda sama dengan dahulu ya. Berarti sama dengan, terus diketik SUM ini ya. Misalkan ini sum, ini ya, sum. Setelah itu tanda kurung buka ya. Terus arahkan kursor kalian di nilai yang akan dijumlahkan. Misalkan antara nilai 1, 2 dan 3. Saya klik kiri, saya tahan sampai ke 3 ini ya. Jadi yang artinya adalah sama dengan yang dijumlahkan antara sel C5.2 sampai dengan E5. C lurusnya 5. E lurusnya 5. Jadi ini sama dengan ini ya, sampai dengan ini. Terus saya kurung, saya enter. Hasilnya seperti ini ya. 245. Oke. Kalau ingin cepat berarti seperti biasa ya, diarahkan ke tanda titik ini terus digeret. Hasilnya sudah selesai ya. Untuk yang penjumlahan ya, total nilai. Terus rata-rata sama dengan apa? Average ya. Terus saya misalkan ngetiknya tidak ini ya, kurang lengkap, di sini akan ada bantuan ke bawahnya ya. Jadi kamu tinggal pilih saja yang atas sendiri ya tulisannya. Ada average A, ada if, ada IFS ya. Kamu pilih average saja, terus tekan tombol tab ya. Di atasnya caps lock ada tulisan TAB ya. Kamu klik, kamu tahan, otomatis akan sempurna tulisan average-nya. Setelah itu jangan lupa datanya yang mana ingin di rata-rata. Jadi ini ya, data nomor 1 sampai 3. Ini jamnya kenapa ini? Oke ya, dari sini yang di rata-rata nilai 1, 2 dan 3. Setelah itu saya coba tidak tutup kurung ya. Kalian lihat hasilnya seperti ini. Kenapa Mas? Dipanggil panas? Oh iya, oke. Ini dimasukkan. Oke, ya. Ingat, di sini rata-rata kenapa menjadi koma? Karena kalau ini di rata-rata sebenarnya ya, nilai keseluruhan dibagi banyaknya nilai ya. Jadi ada timbul apa? Koma atau desimal ya. Saya arahkan ke tanda titik, saya geret. Berarti di sini tidak ada komanya berarti ya. 30, 40 ini dijumlahkan dibagi 3, hasilnya tidak ada komanya ya. Di sini kalau komanya kan terlalu banyak, ada berapa ini? Ada 6 ya. Saya seleksi, komanya akan saya jadikan 2 angka di belakang koma dengan cara di sini ada tetap di menu home ya. Di sini ada pengaturan umum. Saya ini ada pengaturan desimal ya. Saya kosongi desimalnya. Saya kurangi ya. Menjadi 2 angka di belakang koma ya. Saya seleksi dahulu ya. Saya seleksi, setelah itu belakang koma, diklik-klik ya. Ingat di sini 75,00 ya. Tetap ada kosongnya tapi tidak ada nilainya 6,7 seperti itu ya. Setelah itu saya tengahkan. Terus saya seleksi yang atas ini, saya tebalkan B ya. Terus juga ini ya, ditebalkan B. Kalau sudah, saya seleksi antara, saya klik kiri ya, klik kiri, tahan ya, sampai rata-rata sampai bawah ini. Ini namanya seleksi ya. Terus saya kasih pembatas atau border ya. Di sini ada tanda panah, saya pilih all border atau semua batas. Saya klik, otomatis sudah terkotai ya, atau terborder ya. Kalau sudah nilainya, kalau di pinggir
kurang bagus, saya tengahkan ya nilai. Kalau nama tidak perlu ditengahkan, kalau ditengahkan hasilnya seperti ini ya. Ya. Jadi tidak, karena mata manusia kan urut ya dari sini ya. Jadi saya ke kiri kan ya. Ini datanya saya ganti ukurannya 314 ya. Terus yang semuanya ini ukurannya berapa? 12, enter. Fontnya semuanya saya seleksi antara 1 dan 2. Otomatis semuanya ya. Di sini saya ganti fontnya menjadi Tahoma ya. Setelah itu fontnya ukurannya 14, ini 12 ya. Saya sesuaikan. Oke, namanya kurang lebar ya. Data nilai antara nomor dan rata-rata saya seleksi ya. Nomor 2 sampai rata-rata ini saya seleksi, saya gabung, tengahkan. Merger center ya. Oke, merger center ya. Setelah itu saya tebalkan. Di sini ada nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi, nilai terendah. Oke. Ini kelas TBSM 3 ya. Nilai tertinggi, nilai terendah sama dengan apa? Ada yang tahu? Nilai tertinggi apa? Max ya. Nilai tertinggi adalah max. Setelah itu buka kurung, diseleksi nilainya yang antara 1 dan 8 karena kita ringnya nomor 1 dan 8 ya. Saya klik kiri, saya tahan ya. Ini otomatis akan menyeleksi C5 sampai C12. Saya tutup kurung, terus enter ya. Nilai tertingginya ada berapa? 90 ya. Saya tengahkan. Oke. Pak, bagaimana kalau digeser ke kanan, bisa atau tidak? Ada yang tahu? Pertanyaannya, digeser ke kanan bisa atau tidak? Bisa. Kita praktekkan ya. Oke, bisa. Terus nilai terendah sama dengan apa? Min. Terus datanya diseleksi. Ingat jangan sampai ke nilai tertinggi karena bukan masuk kriteria ya. Jadi diseleksi sampai tulisan nomor 8 ya. Terus ditutup kurung, di enter, ditengahkan dahulu supaya semuanya tengah ya. Setelah itu digeret ke kanan. Oke ya. Misalkan ini nilainya 100, otomatis di sini akan berubah 100 ya. Oke. Kalau sudah diseleksi lagi di sini ya, diseleksi lagi terus di border lagi ya. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak ya? Fontnya tetap Tahoma sudah. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Stop.